Di medan perang dia tidak gentar. Di hati dan pikiran kekuatan tersimpan. Sang Dewi bersinar membawa terang dan pengetahuan. Kebijakannya memandu di segala jalan. Sebelum Zeus memiliki Hera sebagai istri dan ratu, Zeus memiliki istri bernama Metis, seorang titan putri Okeanos dan Tethys. Metis yang bijaksana merupakan penasehat Zeus yang membantu Zeus membebaskan saudara-saudaranya dari perut Cronus pada saat Titanomakhia. Dalam sebuah kunjungan, Dewi Gaia, Dewi Bumi, mengatakan pada Zeus bahwa dari Metis akan lahir 2 orang anak. Anak pertama adalah anak perempuan yang memiliki kebijaksanaan dan yang kedua anak laki-laki yang lebih kuat dari ayahnya dan bisa mengambil alih kekuasaan Zeus. Zeus khawatir ia akan bernasib sama dengan Kronos ayahnya dan Uranus kakeknya yang sama-sama digulingkan oleh anaknya sendiri. Metis adalah seorang dewi yang bisa berubah wujud. Zeus meminta Metis berubah menjadi setetes air dan kemudian Zeus menelannya. Dalam versi lain, Metis berubah menjadi seekor lalat dan kemudian dimakan oleh Zeus. Saat itu Zeus tidak tahu kalau Metis sebenarnya sedang hamil. Kemudian waktu berlalu, suatu saat Zeus merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Rasanya seperti mau meledak. Maka Zeus meminta tolong Prometheus untuk membelah kepalanya dan mengeluarkan sumber rasa sakitnya. Dan ternyata kemudian dari kepala Zeus keluar seorang dewi dengan baju perang dan bersenjata. Ia adalah Athena. Zeus bangga dengan kelahiran Athena yang mewarisi kecerdasan dan kebijaksanaan ibunya. Athena menjadi dewi pemberani, adil dan bijaksana. Dia menjadi anak kesayangan Zeus. Di Yunani kuno ada suatu tempat bernama Attika yang merupakan semenanjung yang menjorok ke arah laut Aegea. Rajanya bernama Kekrops yang merupakan pendiri kota tersebut digambarkan sebagai seorang pria dengan ekor ular sebagai pengganti kakinya. Attika dikelilingi lautan dan masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari hasil lautan. Poseidon, dewa laut, menginginkan kota itu agar ia dipermuliakan di kota tersebut. Poseidon mengatakan bila kota itu dinamakan Poseidonia, mereka semua akan mendapat berkah. Poseidon menghentakkan trisulanya ke tanah, lalu muncullah air mancur air asin. Sebelum kalian berangkat melaut, bersujudlah di air mancur itu, kata Poseidon. Tiba-tiba sebuah kilatan memunculkan siluet Dewi Athena, dewi kebijaksanaan dan strategi perang. Athena juga ingin menjadi pelindung kota tersebut. Athena berkata pada semua orang, "Jika kalian memilihku sebagai pelindung kota kalian, dari kota ini akan lahir keindahan, seni, dan ilmu pengetahuan, tidak seperti tempat lain." Athena menghentakkan tongkatnya ke tanah, maka muncullah pohon zaitun yang cantik, pohon yang banyak manfaatnya. Buahnya bisa kalian makan dan minyaknya bisa mengusir gelap dalam rumah kalian sekaligus menghangatkan rumah kalian. Demikian kata Athena kepada semua orang. Orang-orang kagum melihat pohon itu. Para pria memilih air mancur, para wanita memilih pohon zaitun. Karena jumlah wanita lebih banyak daripada pria, Athena terpilih menjadi pemenang. Poseidon marah dan mengajak Athena bertarung. Athena dengan berani menerima tantangan Poseidon, padahal Poseidon adalah dewa yang sangat kuat. Zeus menghentikan perselisihan mereka dan membawa masalah mereka di dewan para dewa di Olympus. Namun kembali Athena menang dalam pemungutan suara di dewan para dewa dengan selisih 1 suara. Maka kota itu menjadi kota Athena hingga saat ini. Kota Athena kini berusia 7.000 tahun, menjadi salah satu kota tertua di dunia. Athena menjadi kota yang unggul di Yunani kuno. Pencapaian kebudayaannya pada abad 5 sebelum Masehi menjadi fondasi bagi peradaban barat. Sebuah kuil indah untuk Athena dibangun di kota itu untuk menghormati Dewi Athena.
Poseidon yang sakit hati tidak menerima warga Athena di laut, bahkan mengirim banjir ke dalam kota. Maka Kekrops mengirim utusan ke Delphi meminta nasihat pada orakel. Orakel di Delphi menasehati agar para wanita yang memilih Athena dihukum agar menyenangkan hati Poseidon. Hukumannya adalah para wanita di kota Athena tidak boleh memberikan suara lagi. Mereka juga kemudian membangun kuil untuk Poseidon agar Poseidon senang. Poseidon akhirnya mengizinkan masyarakat kembali ke laut. Dendam Poseidon terhadap Athena berlanjut di dalam kisah Medusa. Medusa adalah pendeta Athena di sebuah kuil. Medusa cantik membuat banyak orang datang ke kuil. Ini membuat Athena galau karena orang datang bukan untuk menyembah dan memuliakan Dewi Athena, melainkan untuk melihat dan mengagumi kecantikan Medusa. Poseidon melihat kegelisahan Athena. Poseidon kemudian menghampiri Medusa dan merudah paksa Medusa di dalam kuil suci Athena. Athena marah dan mengubah rambut Medusa yang indah itu menjadi rambut ular. Banyak orang mempertanyakan tindakan Athena. Mengapa Medusa dihukum? Bukankah yang salah adalah Poseidon? Dalam versi lain dikisahkan bahwa tindakan Athena bertujuan agar Poseidon tidak lagi mendekati Medusa. Kisah lengkapnya sudah pernah saya tayangkan sebelumnya. Linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Di kemudian hari, kepala Medusa dipenggal oleh Perseus dan kepala Medusa dipakai untuk mematikan monster Cetus dan musuh-musuh Perseus. Terakhir, kepala Medusa dipasang pada perisai Aegis milik Zeus yang sering dipinjam oleh Athena. Di dalam puisi epik terkenal Odisseia, karya Homer, Athena muncul sebagai pendamping setia Raja Ithaka Odysseus. Athena pendukung konstan Odysseus sebagai malaikat pelindung Odysseus. Sementara Poseidon selalu mempersulit Odysseus. Ini akibat Odysseus yang pernah melukai mata Polyphemus, anak Poseidon. Selain pernah membantu Perseus dan Odysseus, Athena juga diceritakan membantu Herakles atau Hercules dalam menghadapi burung Stymphalia dan menangkap Kerberos, anjing Hades. Sikap Athena tersebut membuatnya mendapat julukan sebagai pelindung para pahlawan. Athena sering pula disebut sebagai Pallas Athena karena Athena pernah membunuh Pallas dalam perang para dewa melawan para titan. Dalam mitologi Romawi, Athena disebut sebagai Minerva. Selain disebut sebagai dewi kebijaksanaan dan dewi perang, Athena juga merupakan dewi kerajinan tangan. Athena mengajarkan para wanita menenun. Ada seorang gadis dari Lydia, yaitu sebuah kota kuno yang terletak di Asia Kecil Barat, bernama Arachne yang pandai menenun. Arachne merasa dirinya hebat dan menantang Athena dalam keahliannya menenun. Hasil kompetisi antara mereka memang menghasilkan karya yang mengagumkan. Tapi hasil karya Arachne membuat Athena marah karena gambarnya menunjukkan hal-hal buruk dari para dewa. Athena mencabik-cabik hasil karya Arachne dan juga memukul kepala Arachne dengan alat tenun. Peristiwa ini membuat Arachne menggantung diri. Namun kemudian oleh Athena dihidupkan kembali. Tapi dengan wujud yang berbeda, yaitu menjadi seekor laba-laba yang terus menenun sepanjang hari. Kisah tentang Arachne ini sudah pernah saya tayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.